Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TPRI Kalimantan Barat. Jumpa kembali bersama saya Widya dalam program acara Orasi Obrolan Demokrasi. Dan kali ini dengan tema netralitas dan keamanan pemilu, telah hadir bersama kita ada Bapak Kapolres Sintang, yaitu AKBP Dwi Prasetyo Wibowo. Halo Bapak. Iya. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak Widya. Iya, terima kasih Pak sudah hadir di sini bersama kami. Dan kita tahu bahwa dalam suasana penuh tantangan menjelang pemilu ini, netralitas dari Polres ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan ini berjalan tanpa kecenderungan politik yang merugikan. Keamanan yang dijaga ketat oleh Polres, nah ini juga menjadi jaminan bagi masyarakat agar dapat mengikuti pemilu dengan aman dan juga tenang. Nah, kita mau tanya-tanya ini ya Pak ya. Kita mulai dari situasi atau kondisi Kamtipmas di Sintang Pak, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Widya ya. Ya, jadi bisa saya jelaskan tentang situasi Kamtipmas di Kabupaten Sintang ini sebenarnya sampai dengan saat ini relatif aman. Yang mana kita bisa lihat dari tren gangguan Kamtipmas dari sebelum-sebelumnya sudah banyak mengalami penurunan. Hal ini tidak mungkin hanya tanpa ada sistem yang kita buat, yang mana penurunan ini lebih ditimbulkan karena adanya patroli Samapta. Yang kita tahu mungkin sekarang ini di Kabupaten Sintang khususnya malam hari kita buat patroli Samapta itu dari pukul 19.00 sampai dengan 07.00 pagi hari. Sehingga di beberapa titik ada 4 titik, yaitu di kota, di Baning, Sungai Durian dan Pal 1 ini sudah kita giatkan patroli Samapta roda 2. Dan ini membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berlangsungnya Harkamtipmas, khususnya kejahatan malam sudah jauh menurun. Ya, selain itu ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Polri, bahwa Polri harus menjamin situasi menjelang pemilu ini aman dan kondusif. Iya, kebijakan apa Pak yang sudah diterapkan untuk jajaran dalam menciptakan situasi yang kondusif ini Pak, selain beberapa hal tadi yang sudah Bapak sampaikan? Ya, jadi untuk di lini Polsek, terutama yang kita sering temui Babin Kamtipmas, yang mana Babin Kamtipmas ini selalu memberikan himbauan-himbauan, ya, khususnya yang sudah sering dilaksanakan di mimbar ibadah, Polis Go to School yang datang ke sekolah-sekolah, dan door-to-door system yang mana Babin Kamtipmas Polsek ini punya peranan yang sangat penting karena intensitas bertemunya dengan tokoh masyarakat, tokoh adat itu sangat sering ya, sehingga dengan adanya himbauan-himbauan yang diberikan Babin Kamtipmas ini bisa memberikan masukan kepada masyarakat untuk selalu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Selain itu juga Jumat Curhat dan Minggu Kasih ini juga merupakan kegiatan Polri yang salah satunya untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan ini memang di kalangan masyarakat pasar itu pingin ketemu dengan pimpinan Polres, langsung berbicara langsung, sehingga apa yang terjadi di lingkungan setempat, baik tempat pekerjaan masyarakat dan tempat tinggal masyarakat, itu bisa disampaikan langsung dan bisa direspon langsung. Dan ini juga disambut baik program ini oleh masyarakat, dan sampai dengan detik ini juga masih berjalan. Selain itu juga kegiatan KRYD, yaitu di mana kegiatan rutin yang ditingkatkan ini merupakan kegiatan gabungan yang dilaksanakan seminggu sekali, khususnya
di waktu-waktu jam ramai masyarakat seperti malam minggu. Seperti Mbak ketahui di Kabupaten Sintang ini kan sering banyak balapan liar kalau malam hari. Dan saya menekankan kepada anggota, khususnya Kabakop, sebagai motor daripada Polres, untuk melaksanakan kegiatan itu secara gabungan, baik dari APH, Polri, TNI, dan instansi pemerintah. Agar apa? Masyarakat itu bisa melihat bahwa malam minggu tetap ada kehadiran pemerintah dan APH di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam rangka untuk cipta kondisi itu bisa benar-benar maksimal. Dan juga melaksanakan tegur sapa, bukan hanya selintas patroli aja, juga menghimbau masyarakat khususnya generasi muda yang masih berkeliaran di malam hari untuk bisa kembali ke rumahnya untuk meminimalkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan itu rutin dilaksanakan. Dari beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan, sejak saya melaksanakan tugas di Polres Sintang ini sudah saya upayakan rutin itu dilaksanakan. Selain itu juga menjelang pemilu ini yang juga penting yaitu patroli cyber. Yang mana patroli cyber ini bisa meredam isu-isu atau hoax yang ada di dunia medsos atau di dunia maya. Karena ini juga riskan ketika masyarakat menerima penyampaian-penyampaian yang mana itu banyak yang tidak tepat, sehingga kita punya tugas untuk memberikan penjelasan terhadap akun-akun yang misalnya itu kita lihat melanggar, ya kita ingatkan. Dan ini semua juga untuk cipta kondisi supaya pengguna medsos ini bisa menggunakan itu dengan bijak. Iya Pak, baik Pak. Jadi banyak hal ya Pak ya yang sudah dilakukan oleh Polres Sintang sendiri dalam cakupannya untuk pengamanan, kemudian untuk edukasinya Pak terkait hal itu. Polri itu kan dinyatakan netral dalam pemilu Pak. Apa saja ini Pak cakupannya agar dapat menjadi edukasi juga bagi publik, bagi masyarakat kita, sehingga masyarakat ini benar-benar yakin tentang kalimat itu ya, tentang hal itu Pak. Ya, tadi pertanyaannya Polri ini dikatakan netral karena ada beberapa poin yang memang kita sudah pahami semua. Yang pertama, Polri tidak menggunakan hak memilih atau dipilih dalam pemilu, itu yang pertama. Yang kedua, Polri tidak mengungkapkan pendapat atau sikap politik yang dapat mempengaruhi pemilu baik secara lisan maupun tulisan. Terus berikutnya, Polri tidak menghadiri atau berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis seperti rapat umum, deklarasi, ataupun kampanye. Kemudian, Polri tidak menyalahgunakan wewenang, fasilitas, atau sumber daya yang dimiliki untuk mendukung atau merugikan salah satu peserta pemilu. Kemudian, Polri tidak menerima atau memberikan imbalan, janji atau bantuan dari atau kepada salah satu peserta pemilu. Dan Polri juga tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu, menghalangi atau mengintimidasi penyelenggara, pengawas, peserta atau pemilih dalam pemilu. Itu sangat salah satu poinnya. Ya, sangat jelas. Dan itu harus benar-benar dilaksanakan, ya, sehingga dalam pelaksanaan pemilu ini dapat berjalan dengan aman dan kondusif, Pak. Iya. Apakah ada penekanan ini dari Bapak terkait kebijakan, terutama misalnya kepada tingkat polsek, begitu ya, terkait upaya untuk memastikan bahwa pemilu nanti dapat berjalan dengan baik, Pak? Ya, yang pasti berkaitan dengan kebijakan atau arahan saya kepada seluruh anggota yang ada di Polres Sintang, baik di Polres maupun di jajaran Polsek. Yang pertama berkaitan dengan netralitas Polri pemilu untuk seluruh personil dari Polres sampai ke Polsek minimal bisa memberikan masukan dan himbauan kepada masyarakat tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan
selama dalam masa menjelang pemilu ini, sehingga situasi di masyarakat ini bisa lebih tenang. Terus yang kedua berkaitan dengan deteksi dini, yaitu tetap melaksanakan pemetaan dan monitoring terhadap segala potensi konflik yang bisa terjadi di jajaran baik Polres maupun Polsek. Terus memaksimalkan, yang ketiga memaksimalkan kegiatan preemptif dan preventif, yang mana selama menjelang pemilu ini kita lebih mendahulukan kegiatan preemptif atau preventif, ya, sehingga situasi yang ada di lapangan itu lebih kondusif. Selama itu kita bisa himbau dengan baik, ya kita ingin semuanya itu bisa diselesaikan melalui musyawarah, ya tidak selalu dengan penegakan hukum. Oke Pak, tadi Bapak bilang sejak tugas di sini ya Pak ya. Sebelumnya tugas di mana Pak? Saya sebelumnya tugas di Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Cukup jauh ya Pak ya? Alhamdulillah cukup jauh, kalau dari Medan itu 10 jam. Iya. Terasa panas Pak di Sintang? Kalau dari sisi panas, kalau dulu di PSP kan di dekat kaki gunung ya, jadi di pegunungan ya, Tapanuli Selatan itu. Kalau di sini seperti di Jawa, panasnya. Panas banget ya Pak ya? Iya, alhamdulillah kan sekarang sudah cuacanya teduh. Iya Pak. Nah ini kan ada kaitannya nih Pak dengan panas, ada cooling system ya Pak kan yang dilakukan. Kalau di Sintang sendiri seperti apa tuh Pak untuk menyeimbangkan suhu politik dengan kegiatan dalam bentuk kearifan lokal misalnya Pak? Iya. Jadi cooling system ini kan upaya untuk mendinginkan situasi di masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang aman dan kondusif menjelang pemilu ini. Intinya kan cooling system seperti itu. Sehingga menjelang pemilu ini beberapa kegiatan yang kita laksanakan itu seperti deklarasi damai kemarin yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sintang ini, sama dengan kegiatan dialog publik. Nah, di momen-momen itulah kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dan peserta pemilu agar selalu mentaati aturan-aturan yang sudah ada sehingga berjalannya pemilu nanti bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terkait hal itu juga Pak, kalau dari institusi kepolisian pun pasti sudah mengambil peran ya Pak ya dalam sosialisasi untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. Nah seperti apa Pak kalau untuk konkretnya? Ada kaitannya juga tidak dengan program Jumat Curhat? Apakah diselipkan juga nih edukasi terkait pemilu Pak? Iya, sebenarnya program Jumat Curhat ini ya saya sudah laksanakan sebelumnya di Polres yang lama. Yang mana Jumat Curhat ini kalau dulu kita laksanakan itu untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang tidak terjangkau, yang mana terkadang ada daerah-daerah yang masih awam dengan kehadiran polisi, sehingga ketika kita sudah melaksanakan Jumat Curhat ini door to door, baik ke terminal, pasar, terus ke toko masyarakat, akhirnya mereka bisa nyampaikan langsung, Pak, di sini masih ada tindak pencurian, sehingga saat itu bisa saya langsung respon dengan menyampaikannya ke Kasat Reskrim dan untuk melidik langsung anggota lapangan datang ke wilayah tersebut, dan itu disambut baik sama masyarakat dengan cara yang langsung spontan, ya. Dan mudah-mudahan berjalannya Jumat Curhat ini juga bisa kita berikan himbauan-himbauan terutama mengenai pemilu itu, di mana kan sekarang di medsos itu banyak berita-berita hoax. Kita sampaikan ya masyarakat harus bijak membaca dan memahami apa-apa yang dibaca melalui medsos, jangan sampai terpengaruh. Karena apa? Ketika nanti sudah terprovokasi, yang rugi kita semua, ya kan. Kita ingin jalannya pemilu ini di Kabupaten Sintang ya harus aman, harus tenang. Makanya perlu adanya komunikasi ketika ada mendengar atau membaca yang sifatnya masyarakat tidak paham. Kalau bisa ditanyakan aja sama petugas. Ya apa tahu petugas bisa memberikan masukan.
Ya ini sangat penting karena sisi tenang di masyarakat itu juga akan membawa pelaksanaan pemilu ini menjadi aman dan kondusif, ya, termasuk di APH sendiri, baik TNI Polri pun harus menjaga ini tetap aman dan kondusif. Agar aman dan kondusif, tentu ada peran juga dari masyarakat. Iya, gitu ya, harus Pak, ada peran dari masyarakat, bukan hanya APH aja. Himbauannya Pak kepada masyarakat Pak terkait hal itu? Untuk masalah Harkamtibmas ya, menjelang pemilu ya. Ya. Sesuai dengan terciptanya situasi aman dan kondusif, ya saya harapkan baik tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Kabupaten Sintang ini, mari bersama-sama kita memberikan himbauan-himbauan yang baik, himbauan-himbauan yang bisa membangun dan himbauan-himbauan yang bisa mendukung terlaksananya pemilu 2023-2024 ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga ketika pemilu itu sudah menjadi tugas bersama, baik aparatur penegak hukum, TNI Polri dan masyarakat, bisa kita wujudkan secara baik dan lancar, itu bisa memberikan gambaran bahwa Kabupaten Sintang ini bisa memberikan sesuatu kepastian situasi yang aman dan kondusif. Dan itu yang diharapkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya terhadap hak memilih dan tidak ada orang yang bisa mengintervensi terhadap perorangan maupun kelompok, dan kita harus bisa jamin itu semua. Ya, itu justru bukan hanya tugas APH aja. Jadi semuanya elemen juga harus ikut berperan aktif, dan yang terpenting taati aturan yang sudah menjadi ketentuan. Selama peserta menaati aturan, ya semuanya pasti bisa berjalan dengan baik. Dengan aman, lancar begitu aman ya, dan Pak, lancar, ya. siap. Kalau Bapak melihat komparasinya Pak dengan daerah yang dulu Bapak tangani dengan Kabupaten Sintang saat ini seperti apa Pak? Untuk perbandingannya ya, kalau di Sumut, khususnya di Polres Padang Sidempuan, memang luas wilayahnya jauh. Kalau di sini hampir 21.000, kalau di tempat saya cuma 152 km. Sangat jauh perbandingannya untuk luas wilayah. Tapi karena di sana kota dan banyak universitas dan penduduknya padat, sebenarnya kalau sisi kondusifnya karena di sana itu marga ya Mbak ya. Jadi lebih mudah mengkomunikasikan. Ya. Kedua, dengan adanya pola patroli yang intens, itu juga yang sudah saya terapkan di Padang Sidempuan itu menurunkan juga. Dan ketika saya masuk ke Kabupaten Sintang ini, saya terapkan juga hal yang sama, juga efektif. Nah itu, sebenarnya yang masyarakat inginkan itu, ya kalau bisa polisi itu tiap malam ada selalu di jalan, menjaga masyarakat. Dan kalau bisa itu kan sampai masuk ke gang. Makanya di dalam patroli R2 Samapta itu saya arahkan untuk sapa warga. Minimal 1 regu itu tiap malam 10. Kalau ada 4 regu tiap malam kan lumayan Mbak. Akhirnya masyarakat yang dulunya daerahnya nggak pernah melihat patroli sampai masuk ke mana perumahan, sekarang sudah. Tapi sekali lagi semua itu kami tata bertahap, ya, sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau, khususnya yang daerah ada banyak anak-anak kos, nah itu akan kita coba tingkatkan lagi intensitas patroli, dan itu kita lengkapi semua sarana, sehingga ketika terjadi sesuatu baik laka lantas atau kejadian di masyarakat itu bisa langsung kontak melalui Halung Tenggo, sehingga semua jajaran itu bisa memonitor itu, sehingga sisi responnya bisa lebih cepat. Harapan saya seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun. Nah, iya, itu Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Terkait kubu-kubu Pak yang nanti ikut kampanye begitu Pak.
Ada yang ingin disampaikan Pak kepada mereka? Ya, siapapun yang menjadi peserta pemilu selalu taati aturan yang sudah ada. Karena ketika semua mentaati dan tertib, insya Allah semua itu berjalan dengan baik. Intinya itu. Iya. Jadi kalau semua punya kesadaran tinggi tentang taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, insya Allah semua itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Apakah Polres kedepannya nanti akan ada rencana untuk berkolaborasi dengan instansi lain, Pak? Terkait menjaga netralitas dan keamanan pemilu ini. Oh iya, kalau kolaborasi ya baik TNI Polri maupun instansi pemerintah ya selalu itu. Kalau dengan komunitas muda Pak, karena tahun 2024 ini kan kita melihat yang menjadi kiblat atau mungkin pandangan banyaknya pemilih nanti adalah kaula muda Pak. Jadi kalau kita berbicara kolaborasi itu semuanya Mbak, ya kolaborasi itu meliputi semuanya baik TNI Polri, terus Forkopimda yang ada termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan ormas termasuk generasi mudanya, itu semuanya kolaborasi. Jadi kita ajak untuk tetap memberikan himbauan-himbauan yang baik ya, dan sama-sama menjaga ketika ada gejolak kita berupaya sama-sama meredam ya. Jadi itu kolaborasi semuanya Mbak. Ya. Kalau kegiatan-kegiatannya ya tadi yang sudah saya jelaskan kan. Baik melalui deklarasi damai maupun yang dialog publik tadi. Iya, nah, Jumat curhat itu ya Pak ya. Termasuk Jumat curhat itu juga. Ya, tapi itu semua ya bisa berjalan baik kalau kita sama-sama mempunyai kesadaran untuk bisa membuat pelaksanaannya semuanya aman. Nah itu. Adakah strategi khusus Pak yang diterapkan nantinya oleh Polres untuk menjaga keamanan Pak di daerah yang berpotensi konflik misalnya Pak? Kalau strategi khusus tidak ada konflik ya tetap kita menempatkan personil itu harus sesuai dengan potensi kerawanan yang ada. Tapi alhamdulillah untuk di Sintang ini kalau untuk masalah pemilu insya Allah semuanya bisa kita jamin aman, ya kan. Tapi kalau ada yang ada potensi konfliknya ya kita pasti akan memperkuat personil di situ, ya kan. Yang harusnya berapa TPS dijaga berapa anggota itu kita perkuat di situ. Sehingga dari sejak awal ini pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat ini lebih kita intenskan ya. Untuk meminimalkan itu tadi ya. Saya rasa ketika kegiatan kita tingkatkan untuk pendekatan ke tokoh masyarakat, tokoh adat, peluang kemungkinan kerawanan itu bisa kita minimalisir. Iya Pak. Terakhir Pak, closing statement dalam mewujudkan pemilu aman ini Pak. Ya, kalau kita berbicara pemilu ke depan ini supaya aman dan berjalan baik, kita semua tahu bahwa pemilu 2023-2024 ini salah satu pesta demokrasi yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita. Ya, untuk itu sudah menjadi kewajiban kita semua, baik TNI Polri maupun seluruh elemen masyarakat, untuk sama-sama mendukung berpartisipasi dalam pemilu 2024, dan Polri pun siap mengamankan pemilu tahun 2024, dan Polri juga siap untuk tetap menjaga netralitas sehingga pemilu 2024 ini bisa berlangsung dengan aman dan kondusif. Baik, terima kasih Bapak atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang kita ulas di kesempatan kali ini benar-benar bermanfaat, mengedukasi juga masyarakat kita ya Pak ya, terkait netralitas dan keamanan pemilu ini. Nah, pemirsa, kerjasama antara masyarakat dan Polres dalam menjaga netralitas dan keamanan pemilu menjadi pondasi utama bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. Kita sebagai masyarakat patut untuk mendukung
hal seperti ini. Saya Widya dalam acara Orasi, Obrolan Demokrasi TVRI Kalimantan Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.